mengganggu yang bisa kita korek informasinya. Kata rasa panas ya? Hawanya. Benteran. Allah, astagfirullahaladzim. Ulah ngomong Maisya. Awas ya. Manusia yang bermalas-malasan sebagian daripada temannya Setan. Lu kok di sana kan? Amin, cium tangan suaminya. Banyak netizen juga yang berpikiran negatif, tapi percaya nggak percaya ini ada. Itu aja sih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Alhamdulillah hari ini tim Teknovi sudah sampai lagi di markas Mata Langit membawa kedua orang tua Faiz. Ini adalah Ibu Rini dan Ayah Faiz. Bapak Cecep sekarang sedang menenangkan Faiz karena Faiz tadi agak ngamuk ngambek gitu. Jadi dia lagi di luar. Ini adalah kelanjutan dari proses terapi Faiz yang sebelumnya karena waktu itu ada masuk. Nah, ini ayahnya, silakan Pak duduk. Ada pesan dari Nini bahwa kalau bisa kamu bawa orang tuanya kemari, mungkin akan ada sesuatu yang akan terungkap lagi hari ini entah apa. Nah, tapi saya ingin tahu dulu dari orang tuanya Faiz. Ini sejak kapan sih Faiz aneh gitu ya, maaf tanda kutip, yang tidak seperti anak seusianya itu? Apakah dari hamil sudah ada kelainan atau gimana? Enggak sih, waktu umur 10 bulan aku pernah mimpi ada cowok tinggi besar. Terus dalam mimpinya kayak nyata gitu kan. Kalau misalnya tidur terlelap, kalau dicubit ini udah sakit gitu. Minta si Faiz. Nah, aku kan nggak mau kasih karena kan masa ngasih anak yang kayak gitu kan. Dia tata, aku minta kamu, saya juga nggak mau. Udah seminggu kayak gitu mimpi itu, si Faiz jatuh sakit. Masuklah kritis, Faiz masuk ke rumah sakit. Itu umur berapa? Itu 10 bulan. Pas sakit itu mulailah kejang sampai sekarang gitu. Tapi kayak ada kejanggalan misalnya kayak gini. Aku kan suka diikat, Mi jangan diikat, nggak mau. Faiz, kalau lihat aku diikat teh nggak boleh. Faiz. Terus pintu teh selalu dibuka maghrib teh. Faiz ada siapa? Ada cewek. Itu ada cewek. Mimi siapa? Teteh. Kata gitu. Kata Faiznya. Tutup Is, maghrib. Tapi Teteh sendiri nggak lihat siapa-siapa di situ. Nggak pernah lihat. Ya Faiz jangan aja kayak gitu. Beda lah gitu. Dari si mimpi yang 10 bulan itu teh, ya nggak tahu ada apanya. Apakah gitu. Ada kaitannya apa enggak nanti kita ungkap. kayak gitu. Orangnya tinggi besar. Tapi pas pada saat kan tuh masih umur 10 bulan, terus perkembangannya gimana setelah itu? Ya kan masuk RS, jadi kejang-kejang terus Faiz. Ketika umur 5 tahun apa 6 tahun sudah mulai dikenalkan ke sekolah gitu apa? Udah PAUD, Faiz 4 tahun tuh udah PAUD. Biasa hafalannya pintar gitu ya, kata gurunya gitu. Hafalan sama ngajinya juga ikut. Terus kan ada konflik sama bapaknya. Aku pisah, bapaknya sama Faiz, aku bawa yang kecil. Entah mungkin Faiz kesepian apa gimana ya, jadi gini gitu. Maaf ya. Ini jadi berdua ini sekarang posisinya apa, suami istri atau sudah pisah? Suami istri. Rujuk lagi? Iya, cuman ada konflik. Jadi keegoisan masing-masing karena kan aku bawa yang kecil, bapaknya bawa Faiz gitu. Jadi sebenarnya hanya pisah saja ya, bukan sampai cerai. Oke. Nah, terus sejak kejadian konflik itu gimana perkembangan Faiz? Satu, Faiz kan ke bensin gitu kan. Suka menghirup bensin. Keduanya, keluyuran tengah malam. Katanya Rin ada di kuburan Rin. Kalau misalnya anak kecil kan maghrib juga udah diem di rumah. Faiz mah keluyuran gitu. Faiz mah udah nggak ada punya rasa takut. Malahan ditabrak orang. Si Faiz tuh mentalnya jauh banget. Tapi dia langsung berdiri lagi. Udah jontor, udah gimana. Tapi Faiz mah kayak punya nyawa 9 lari lagi Faiz mah. Udah kakinya terporos, berdarah gimana. Faiz kuat terus, sama kaca gimana juga kuat Faiz mah. Tapi pada saat itu Bapak kan nggak ada ibu yang mengasuh. Apa keanehan Faiz yang dilihat oleh Bapak waktu mengasuh Faiz sendiri? Nggak ada, biasa normal aja. Kalau keanehan sih nggak ada. Cuman ya kalau misalnya kekuatannya sih ada, nggak tahu ada apa gitu dari dia. Itu maksud saya yang sesuatu yang di luar nalar itu. Iya.
Soalnya pas sama saya kan standar motor dari jurang ketimpa Pais, ketimpa lagi Paisnya, tapi nggak kenapa-napa gitu Paisnya. Nangis Sampai juga nggak nangis, nggak gimana, cuman minta hansaplas aja. Kalau luka masih ada luka ya? berdarah, cuman nggak ngerasa sakit. Cuman minta hansaplas aja, udah dihansaplasin, udah biasa aja. Nah waktu pisah itu apakah masih tetap satu lingkungan? Enggak. Tinggal Aku dekat kerjaan aku. Apa Misah ngontrak. Terus bapak di rumah yang tempat tinggal Iya. biasanya? Oh gitu. Kemarin kan sudah dibawa kemari Iya. sama Teh Novi, terus sempat diterapi walaupun belum sempurna karena masih demam ya, belum sempat dimandikan langsung oleh Panglima. Apakah ibu udah melihat ada perubahan? Apa perubahannya? Belum ya, ada masih sama Teh Novi di. Oh masih Teh Novi. Apa teh perubahan setelah bawa kemari? Nggak pernah kejang kayak kesurupan gitu. Ingat gak waktu pas kita mau ngobatin kan sempat matanya kosong tuh, yang dia kayak beda lah, kayak bukan Faiz. Nah itu belum pernah lagi. Aku tanya sama Pak Haji. Gitu. Jadi kejangnya Ada ya perubahannya walaupun sedikit demi sedikit ya. Nah mungkin Panglima udah saatnya dipantau lagi. Apakah kasusnya Faiz ini ada kaitan dengan orang tuanya? Saya melihat di rumahnya juga yang Ibu Pais tinggal ini, Mama Pais tinggal tuh ada sesuatu hal yang nggak beres kalau saya lihat gitu. Berarti di kontrakannya? Dari mulai tadi beliau nyampe tuh saya lihat ada makhluk hitam besar, berbulu, tinggi, gede, matanya merah. Jadi itu nyatu dengan tubuhnya Maaf, waktu Ibu. di kontrakan? Pas lagi ribut-ribut sama suami di mana? di kontrakan. Oh. Kalau pas ribut di kontrakan. Kontrakan yang sekarang di tempat itu? Bukan. Enggak, kalau beda di lagi. sini mah rumah lagi. sendiri. Cuman Kalau kan saya mah rumah sendiri. akunya pergi minggat kontrak. Tak sempet di situ teh Panglima, aku mimpi tinggi besar. Iya. Dia tuh depan aku gitu, di depan kayak waktu tidur teh kayak ada di depan gitu ta. Cuman nggak hirauin gitu. Karena saya lihat makhluk itu awalnya tuh seperti suruhan orang, tapi lama-lama suka seneng gitu. Jadi ngelihat bapaknya Pais itu dia benci gitu. Bener, nah kalau ke rumah bawaannya tuh Ya bapaknya Pais benci. jelek banget tuh, pengen ngeludahin kan. Kayak gimana ya kalau lihat bapaknya si Pais teh Benci ngajak gitu hawanya. ribut, gitu misalnya. Hal sepele pun aku Jadi, marah tinggi gitu teh. Ini ada indikasi mau dipecah belah rumah tangganya juga dari seseorang kalau saya lihat. Ada yang ngirim gitu. Rumah tangganya mau dipisahin. Ada siluman ular juga saya lihat ini yang nempel di badannya juga ada. Selain yang malu yang Jadi tinggi kayak besar gini itu. weh teh, mau tahajud, niat udah bangun, ih ngapain gue tahajud gitu kan, udah weh tidur lagi. Kan kerja subuh otomatis, Kerjanya di? hotel, Oke. mau pergi jadi kemalasan gitu, mau niat baik mau gimana pun jadi Kayak ada yang halangin di badan. gitu, tapi suka gini, kenapa sih kalau misalnya kayak gini juga, jadi berkaca diri, kalau misalnya mau kayak gini kayak yang halangin gitu, coba lawan sendiri pernah gitu kan, kalau dilawan sendiri ih badan terjadi Jadi makhluk itu tuh membuat emosi nggak terkendali, bener. suka bingung sendiri, suka kayak linglung. Jadi kayak serba salah terus. Asli. Buat begini salah, buat begitu salah. Kayaknya nggak ada yang cocok Jadi gitu. nggak klop gitu, tujuan tuh harus gimana, kedepannya harus gimana. Iya. Jadi nggak ada pilihan Nggak ada gitu. pilihan benar. Kayak nggak dapet solusi aja gitu. Jadi kayak muter-muter aja, blunder gitu. Gitu Nggak ada. kan udah mah hidup Kesannya terpuruk ada. gitu, jadi down gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi terakhirnya stres sendiri. Manusiawi sih. Stres sendiri, nggak tahu gimana, mau gimana nggak tahu. Jadi Untung kuat, kalau nggak kuat bisa. Oh gitu. kayak mati rasa gitu, hidup aku tuh kayak kalau Oh, nggak stres kuat anak ya? aku gimana gitu kan. Kalau misalnya saya nggak sanggup ngurusin anak apa gimana gitu saya gitu. Ini adalah makhluk yang mengganggu yang bisa kita korek informasinya. Ini yang ganggu Ter ini ya? Siapa kamu? Panas katanya. Kamu masuk markas mata langit kepanasan? Emang kamu hinggapi tubuh siapa? Tubuh Teh Rini? Kata rasa panas ya? Beneran. Kenapa harus menghinggapi tubuh Teh Rini? Apa yang kau lakukan terhadap dirinya? Biarkan untuk menemukan sebuah keharmonisan itu. Tidak menginginkan keharmonisan, berarti artinya ini antara Teteh sama suami dibuat nggak harmonis. Emang salah Teteh apa? Kok harus dibuat nggak harmonis? Kamu komentar ya? Sabar ya. Biarkan dia seperti Oh, dengerin Teh.
biarkan mereka saling bertikai. Berarti kalau nanti kepancing jangan diikutin, ini kerjaan dia. Kenapa harus dibuat tidak harmonis? Salah dia apa? Kan dia tetap dalam kesendirian. Oke, kamu menginginkan dia tetap dalam kesendirian. Yang suruh laki perempuan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kau lihat dalam mimpimu. Teteh, yang kata Teteh bilang melihat di mimpi itu sosok laki-laki ya? Sosok laki-laki tinggi besar. Nah, berarti laki-laki sosok yang nyuruh kamu. Laki-laki itu apa hubungannya dengan Teteh? Bertahun-tahun sudah. Berarti kalian dikirimnya sudah lama dong? Sudah Jangan takut Teh, Kak. Masalahnya apa? Gara-gara masalah apa? dalam pernikahan itu. Maaf nih ya. Berarti- Sebelum sama ini sudah pernah nikah apa belum? Belum. Oh belum. Pernikahan itu pun tak berjalan sesuai yang kamu inginkan. Maksud kamu pernikahan yang ini? Kan mereka baru ini pernikahan pertama kan? Nah, kalau suaminya pertama. Ini juga pertama. Sebelum Ini ada aku pihak merit sama ketiga si nih ada yang tidak apa suka namanya? dengan pernikahan mereka kalau aku lihat gitu. Aku bukan mau nikah, jadi Pernah Pernah dilamar? dekat sama seseorang, pernah dekat, tapi terus nggak jadi sama dia. itunya udah belak-belakan pengen nikahin aku gitu. Oh, berarti mantan ini ceritanya. Setelah kau melaksanakan pernikahan itu, selalu saja kau berbenturan dengannya. Berarti sejak mulai menikah hingga detik ini sering konflik. Sering. Rupanya itu gara-gara ulah kalian. Bahkan saling benci Jadi sampai ke saudara-saudara, membuat kau begitu tinggi rasa ego. seolah-olah Teteh tuh sombong gitu di mata orang-orang. Iya gitu. Ya kayaknya kayak Teteh nggak merasa mungkin. enggak, aku mah nggak merasa, tapi kan Ya karena pengaruh mama itu. padahal aku mah orangnya ya gitu lah. Enggak. Yang terlihat oleh orang-orang Keras di matamu pun di mata suaminya dia semakin keras dalam hal apa? Sikap atau kata-kata? dalam bersikap dan sebuah kata-kata Jadi kalau lagi emosi tuh bicaranya kasar gitu. sekecil apapun Nggak apa-apa Teh, itu istighfar terus. masalahnya akan Tenangkan diri Teh. besar. Jadi gampang tersulut emosi gitu kamu. Emang Masalah sepele aja marah gitu. Bener ya? itu mah asli. Tapi padahal dari kecil didiknya kayak gitu. Kamu sendiri heran sama diri sendiri kok apa gini ya? Asli gitu. Di hatimu sudah menyimpan rasa benci kepadanya. Jadi yang membuat sakit hati apa? Biar jelas nih. Kok segitu sakit hatinya sampai ngirim-ngirim makhluk seperti kamu? Karena menginginkan sebuah kegagalan dalam rumah tanggamu. Jadi anaknya Pak Is kamu ganggu juga biar ngeselin. Iya kan ganggu bukan hanya Anaknya Pak Is biar kamu ganggu juga biar ngeselin. Biar orang tuanya kesel berdua biar jadi ribut juga. Rupanya kamu yang menyingkirkan sebagian dari kami. Katanya rupanya kau yang menyingkirkan sebagian dari kami. Kau pun bentar lagi mau Diusir sama kali. kau pun bentar lagi mau ditamatkan riwayatmu. Ini bertanduk, tinggi, besar, hitam, ekornya berekor, ekornya kayak busur panah ujungnya. Selalu bersama. Aku nggak mau diikutin kamu beda alam sama aku. Kamu jangan ganggu kehidupanku, anak aku, kebahagiaan aku sama keluarga aku. Balik lagi weh kamu mah sama yang nyuruhnya. Kita bisa membuat seperti Faiz lainnya. Kurang ajar. Kita bisa buat seperti Faiz yang lain katanya. Pengen punya anak sama dia. Kurang ajar nggak tuh? Aku bilang tadi dia suka. Gak mau, aku mah gak mau pisah nih. Atau ngomong. Apa yang buat kamu suka sama Teh Rini? Kamu kan ditugaskan untuk membuat dia sakit, emosi, panas. Kenapa kok jadi campur cinta sama dia? Karena sekian lama aku hidup bersamanya. Di mana kamu tinggal? Apa kamu menetap di badannya? Aku menetap di tubuh. Aku hidup dalam
atas. Berarti kamu nggak ganggu kakinya? Kakinya nggak terasa sakit kalau kaki? Sering sakit kaki. Kalau gitu siapa yang buat kakinya sakit? Kita ya. Yang bersisik. Oh, jadi yang buat sakit di kaki yang ular, beda siluman. Itu masih kiriman juga. Nah itu ular itu pasukan kamu atau dari arah lain kirimannya? Sama, satu paket dengan yang tadi. Walaupun penuh tolong dibersihkan olehnya, tapi aku dan temanku tetap ada di tubuh. Hari ini sudah mau diusir, ada panglima. Pergi lagi pemiliknya. Suruh pergi ke pemiliknya, Tay. Siaran itu Siapa makhluk sialan yang kamu maksud? yang mencoba menyuruh Yang sial tuh kamu. tuanya Kan ini suruh bawa orang tuanya kemari. datang ke tempat ini. Nini itu baik. Kamu gak suka sama Nini? Gara-gara Nini kamu jadi ketangkep ya? Tadi ini sih. Bentar, pelan-pelan. Akan membawa terasa sedikit sesak dalam tidur. Sering sesak napas? Sering sesak napas. Tadi nggak diceritain ya, ternyata terungkap nih. Sesak napas. Sering. Kayak bengek banget. Kau tertindih denganku Kamu nindihin dadanya. kita besar. Ya, kalau dada ditindih pasti ini ngap lah. Kamu belum jawab. Yang ngirim kamu itu laki-laki itu ciri-cirinya gimana? Ya supaya tahu biar nggak ada terjadi fitnah. Ya kalau aku salah minta maaf Buat gitu. introspeksi juga gitu. Tete juga boleh nanya loh. Kau ingat dengan Sebuah huruf N. Ciri-ciri fisiknya apa? Sambil Ada huruf N-nya. tidak harus di depan ya, bisa di tengah, bisa di akhir. A. Berarti mengandung N dan A. Ingat nggak teh? N dan A ada. Emang iya. Terus ciri-ciri lain apa? akan memberi ciri-ciri yang aku lindungi. Oh, dia makhluk setia, nggak mau ngebocorin. Nama itu kini ada dalam pikiran. Oh, nama itu ada di dalam pikiranmu. Kamu sedang mikirin nama itu. Berarti apa yang kamu pikirin berarti ya dia. Tinggal di mana dia? Apakah di Bandung? Apa di kota lain? Tak akan kuberitahu. Oh, Cukup itu saja. ya udah kalau nggak mau ngasih tahu. Kalau asal orang yang nyuruh nggak boleh dikasih tahu, asal dukunnya di mana? Dia bukan dari tempat. Oh, bukan dari tempatnya. Bukan dari tempat Bandung. Dari ini. Berarti bukan dari Bandung maksudnya. Ada kota lain. Beda desa atau apa? Beda kota atau beda desa? Sedang dia menjemput kamu bukan dari tempat tinggalmu, bukan dari kotamu. Beda kota berarti. Silakan. Beda kota emang. Ada yang beda kota, ada yang satu daerah. Ah itu, berarti emang lebih dari satu tuh yang kamu curigai laki-laki. Oh gitu. Oke kalau gitu kamu ceritakan ininya apa namanya ciri-cirinya. Lebih tua atau lebih muda dari suaminya? Dia hampir sama denganmu. Tingginya bersama dengan Teh Rini. Umurnya? Aku tak menginginkan pembicaraan ini. Oh kamu nggak pengen ngomong. Ya udah ganti temanmu mana yang bisa ngomong. Aku akan mempertahankan raga itu. Gak mau, pokoknya mah gak mau. Pergi sana tuh orangnya. Pergi ke yang ngirimnya. Memang di karungan. Sini aja kamu bertahan di sini aja udah. Kamu nggak usah pulang lagi. Sini ya, tobat kamu ikut kami. Kamu punya agama nggak? Aku mempunyai wanita itu. Enak dewe. Dia merasa kamu miliknya dia. Ih, juga kan itu beda alam. Dia milik suaminya, dia udah punya suami. Kamu cari sendiri bangsamu. Iya memang nggak ada bangsa Tobat kamu kamu. yang cantik. Atau saya ngasih mau jodohnya. Lebih baik kau seperti hari kemarin itu berpisah. Loh. Jadi kalian pisah rumah itu rupanya itu atas Bagus. dia.
Bagus, menurut dia bagus bisa. Bagus menurutmu kalau bisa? Akan mengganggunya. Mengganggu siapa? Ganggu batin. Tetap berusaha untuk Dilawan. kan punya Allah ya. Ya punya Allah. Kamu mah beda lagi atau tempatnya juga. Pun menjauh. Allah Akbar. Allah, astagfirullahaladzim. Ulah ngomong mais ya. Siapa ini? Iya mana teh. Ini marah sama makhluk. Assalamualaikum. Biar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nu ditunggu-tunggu. Oh, ini nenek ini ya yang nyuruh bawa kemari ya nih. Nih, ada orang. Sama riwayatmu hari ini. Nih aku kasih tahu ya nih. Tadi dia bilang ini makhluk sialan katanya nih. Aku nggak mengompori nih, dia ngomong tadi nih. Karena ini yang suruh bawa mereka kemari. Si anu teu jelek. Tempat ini. Ya udah, Ari ngagawe deui. Naon? Hah? kalau kamu kesatria hadapi tuh nenek. Kamu tadi udah ngata-ngatain dia kan? Ayo. Kebetulan. Mencoba untuk menyingkirkan kamu. Sia teh berkhianat. Katuan maneh. Ditita mau ngegawe malam maneh nu demen. Oh iya. Bobogohan. Nah itu dia. Kan itu kan sudah mengganggu Tata, tapi dia mencintai Tata gitu. Makanya si Nini bilang kamu tuh berkhianat. Malah jatuh cinta. Makhluk. Emang enak diomelin ini. Kelo sia. Tahun-tahun aku Sok. bersama Bere nyaho saha eta lalaki. Mane ge nyaho saha eta lalaki. Mane geus nyaho ieu teh boga lalaki. Boga kabogo. Loba mane teh bogohana. Maksudnya pacarnya banyak. Heeh. Oh gitu. Terus? Hayang dibejakeun. Ulah nyalah-nyalahkeun. Karunya eta budak. Iya. Jadi anak kecil yang jadi korbannya. Sok atuh. Digebukin. Habiskan. Ya, ntar lagi kita habiskan ini. Biar Ini- ngaku dulu ini cepetan. biar dulu Siapa nih. itu cowoknya? Naon sia? Allah Akbar. Pikiran ini teh bisa gelut. Kadia. Duduk aja. Sabar, nanti kita obatin ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ulah di mulut. Eling ka Gusti Allah. Lalaki atuh di depan. Lain di belakang. Sini. Kadia. Tenang. Tiasa tenang teu. Kendalikan diri atuh. Tarik nafas. Cekelan suami. Ulah kemana-mana. Suami nu dipegang. Boga suami nyekelan nu lain. Iya. Deket, nah, itu. Itu. Rangkul atuh ieu teh istri. Jangan galak-galak. Era atuh. Kok naon era? Halal, nu teu halal eta era-era. Dikieulkeun ari eta mah. Teu aya cai teh. Oh haus ya. Ini. Mbak. Betul dia. Ini haus. Ini minum ini. Punten. Iya. Aek dikokop ieu teh. Waduh. Haus nih. Haus. Terus gelut. Oh. Habis berantem. Sama makhluk yang tadi tuh. Ieu cicing, ieu loba omong. Tak aya omonganna, loba omonganna. Kumaha? Ieu teh saha? Pemajikan. Yakin? Yakin atuh. Saha ieu? Salaki. Salaki. Ari tugas. Salaki teh naon? Melindungi istri, menafkahi istri, Lalu mengayomi, melindungi, boga payung teu. nyacan boga eta payungna teh. Kenapa tidak punya payung? Melindungi di saat panas dan hujan. Benar tidak? Memberi pendidikan tugas siapa? Payung itu Dua adalah orang tua eta mah keduanana. payung adalah agama ini ya. Ilmu agama. Bener teh. Pintar kamu. Bagaimana bisa melindungi kalau tidak punya ilmu? Nah, tugas kamu sebagai istri apa? Berbakti. Ulah cerik wae atuh. Tadi hukum teu arek dibejakeun. Hai sok atuh. Tugas istri teh naon?
Iya teh. Keheula tugas istri teh naon? Menuruti aturan suami. Lalu menjaga dan mendidik anak. Bagaimana anak tergantung ibu. Sudah tahu, kamu sudah menjalankan sebagai suami belum? Encan kabeh. Kenapa? Can waktosna meureuni. Kamu mengerti tidak can watosna? Aku tidak. Belum Nggak ngerti saya. Nah, belum ada hidayah. Iya. kenapa menunggu hidayah? Kamu gapai, ulah cicing wae. Segala sesuatu tah harus diperjuangkan. Ini berdua sudah harus jadi pelajaran dengan hadirnya Faiz. Kenapa Faiz diberikan seperti itu? Supaya jadi ilmu bermanfaat untuk orang tuanya. Ari Faiz juga nggak mau dia mah begitu. Faiz kan diciptakan sama siapa? Yang ciptakan Faiz teh siapa? Yang bikin kalian. Yang ciptakan tetap saja Allah. Benar? Benar. Berarti Allah menitipkan Faiz kepada kalian. Waktu hamil kumaha eta rasana. Dari awal nikah mau hubungan badan juga berantem dulu, ngambek dulu. Ingat tidak? Ini teh berawal dari sebuah pasangan yang tidak hanya satu. Jadi uji coba di antara yang ini mana yang cocok. Jadi semua akhirnya jadi sama dia. Udah paling kecil, paling sederhana. Kawinnya sama dia. Kenapa? Karena Allah tahu ini yang baik buat kamu. Kamu tahu kan? Dulu mah dia banyak yang mau. Sainganmu dulu. Dan kamu Masya tahu Allah. kan dia dulu Banyak. juga punya hubungan sama orang. Kamu siap menghadapi karena kamu sungguh-sungguh. Benar tidak? Benar. Kamu waktu itu modalnya apa? Cinta. Cinta dan kasih sayang nih. Aduh kalau jalan-jalan paling oke apa ya? Ngabaso. Ya memang benar gitu. Harusnya teh kamu bersyukur apa yang kamu inginkan sudah dalam genggaman. Kenapa kamu sia-siakan? Harusnya kamu bahagiakan. Bagaimana supaya dia tidak sedih? Buat dia bahagia. Dan kamu sudah siap memilih dia dalam keadaannya seperti ini. Siap berjuang, siap sabar. Bukan siap kabur ya nih. Nah itu dia. Ngambuk dikit pergi. Iya mah cicing we di imah ngalamun. Oh ya, kamu kenangan biar dia nggak pergi. Susah. Sah, nggak terkendali ya? Iya. Tidak terkendali. Tidak terkendali. Mau tahu supaya dia tidak kabur, telanjangin. Sesaringan. Siapa yang pergi? So, kalau sudah ditelanjangin tidak akan kabur dia. Iya. Mau kamu kabur dalam keadaan telanjang? Eta kuncinya. Dia itu cari perhatian. Benar. Kurang kasih sayang nih ya. Nah, eta cenah boga kasih sayang hayang dibere. Sudah ada, udah menikmati, udah begitu aja ya sudah. Ulah harus semakin sayang, semakin Iya. cinta. Benar. Sudah didapatkan, sudah puas ini. Perjuangkan gimana caranya supaya semakin sayang, semakin cinta. Pacaran mah senang ketemu, Iya. senang peluk-pelukan. Hujan badai terobos nih ya. Ari geus halal teh. Longsor pun lewati ya. Longsor Hujan-hujan ge galuduk. Disamper. Longsor lewatin. Ari ayeuna mah istri pulang kerja hujan nuduh aja dulu. Mau baik tar nunggu hidayah dulu. Waduh. Keburu kesambar geledek maut mati. Sekarang sudah tahu permasalahannya. Hubungan kalian itu awalnya memang tidak disukai. Dan lingkungan tempat tinggalmu memang kurang baik. Kamu lepas tanggung jawab. Kamu tidak tahu anakmu kemana. Tahu tidak? Kamu tahu tidak? Sebelum sama Teh Novi, anaknya suka pergi sendiri gitu. Dibilangin maghrib Kalau kita ada di kerja. imah. Kalau berduanya kerja kan gak ada yang Iya, ya. ngurusin di rumah. Tahu-tahu di kuburan. Ya, Ieu teh kumaha atuh Nggak dititipin sudah. budak leutik dititipin sorangan. cuman susah jadi anaknya ini. Kan dulunya hiperaktif. Jadi saudaranya angkat tangan nyerah Iya. nggak bisa ngerawat. Sudah diberikan
sudah diberikan peringatan waktu dia itu sakit bayi, sudah mau diambil. Iya itu yang Faiz Sudah mau diambil supaya kamu itu menjaga baik-baik, memperhatikan baik-baik. Kalau kalian itu sedang dalam peringatan kasih sayang, ini harusnya dengan bersatunya kalian itu berkah, rahmat. Keluarlah Faiz. Sekarang kamu harus berusaha kerja lebih keras lagi. Karena kamu kewajiban. Kamu yang harus berjuang keras. Untuk menafkahi anak dan istri, bukan hanya sekedar memberikan hanya makan. Tapi kamu juga harus mengajarkan. Kalau kamu di rumah, ajak anak-anak, istri, hayu atuh sholat. Jauh nih, can pernah di imaman ge. Ulah diomongkan, itu lagi diomongkan kan ini. Pokoknya ini kedua kekurangan diomongkan. Tapi kelebihan kalian berhasil mengendalikan diri dari kemarahan dalam diri. Yaitu kalian bersatu lagi. Sampai akhirnya hamil lagi. Hati-hati, jangan suka berantem. Nanti kamu hamil lagi. Kalau habis berantem itu galak. Gitu. Pokoknya sekarang sudah perbaiki diri masing-masing. Namanya suami istri, sudah punya anak, ingat ke anak. Kerja buat anak, utamakan keselamatan anak. Kalau kita bertanggung jawab dengan titipan Allah, merawat baik-baik, Allah yang akan memberi gaji kalian. Kan kalian ditugaskan untuk menjaga anak itu. Mana ya? Nanti diberi gaji sama Allah. Tidak usah takut. Yang penting kamu jangan malas. Manusia yang bermalas-malasan sebagian daripada temannya Setan. Lu kalau di sana kan Lu mana ya? gitu. Tidak boleh malas. Harus terus berjuang. Semangat. Kamu juga jangan diikuti. Kalau mau marah, jangan. Kendalikan ya. Peluk, gak usah malu bilang lagi pengen gitu. Kamu juga tidak usah disuruh. Dielus-elus istri itu, jangan didiamkan. Dianggurin, jangan. Gak boleh ya, Nyi? Gak boleh. Sayang dibayar tunai. Takut ada penyusup nanti kan? Nah, itu sudah jelas disusupkan. Iya, iya. Malu tadi. Kaeta Makhluk itu ya. si hidung teh. Itu harus dibersihin nanti sih. Ini mah sudah dari dulu. Memang sudah. Dia sebelum hamil juga sudah begini nih. Bawaannya tuh. Tadi lihat baru datang. Saya lihat. Kayak laki-laki. Kayak laki-laki, Ini yang suami bener. mana, yang istri mana. Arisa laki dia. Gagah banget. Gagah banget gini loh. Ari awe. Makanya saya lihat tadi waktu di sini, wah, saya bilang ini bentar lagi berantem nih, pasti berantem nih kayaknya nih. Bentar lagi pasti berantem nih. Saruan. Si Pais kan nggak mau diikat. Sama geningan nggak Gak mau dia. Biaya. Dan makhluk itu modelnya begitu rambut kondor. Iya, acak-acakan, tinggi besar. Aku disanggut si Pais mah. Jangan. Gayanya tuh, iya, gaya petentengan aja dah penting gayanya. Tadi iya teh, bola mata gede, Gede, bola mata merah ya, benar. taringan. Taringan. Makanya kesannya jadi sombong. Makanya kamu Ada tuh ini. panas awalnya. Nggak ada Ini yang itu sempurna. bisa mengimbangi dia. Makanya yang sering pergi dari rumah dia. Tapi ini terlalu santai, kurang Kurang greget. suka sama yang greget. Iya teh kos nini muda. Merasa cantik mudanya nih ada nanti. Sok atuh ayeuna duduknya berhadapan. Duduk berhadapan. Sama kakak. Ayo. Berhadapan. Suami istri ada Iya benar. Masih mau nggak tinggal bersama? Masih mau berumah tangga jeung Cecep? Iya. Masih mau? Cep, asih mau jeung Eni? Masih. Masih, semangat ayeuna. Siap-siap hamil lagi. Sok atuh menghadap. Mana? Ada pada pantai.
pegangan tangannya. Majuan lagi ke istrinya. Lo malah mundur, Pak. Jangan mundur, kos maju. ijab kabul kira. Genggam kedua tanganna. Genggam ieu teh sok era. Pandang mata istrinya. Bilang, "Maafkan atas kekuranganku. Insya Allah mulai saat ini aku akan berjuang untukmu dan anak-anak demi kebahagiaan rumah tangga kita." Ayo ucapkan, tatap matanya, ucapkan. Jangan dalam hati ngomong. Oh, Siapa? Iya. bicara hati. Enggak, dia jatuh. Kadenge. Oh, teu kadengeun. Dibejakeun tatap matana. Bejakeun. Kak Ni, lu tadi diajarkan ini. Panjang lupa ya. Ayo ingat-ingat. Punten gelis. Asik. Bagus, keren. Mulai detik ieu, mulai jam ieu, Tatap matanya. bade robah dinu sagala rupina, merjuangkeun dinu keuangan, boh dinu ngurus budak, dinu sagala rupina ku abdi bade diperjuangkeun. Yakin. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bilang, ungkapin. Kamu juga harus bilang amin. Aminkan heula. Amin. Bilang, Akang, maafkan Neng Maafkan Neng dari perkataan dan sikap Neng. dari perkataan dan sikap Neng. Neng masih mau berjuang mengarungi bahtera rumah tangga bersama Akang menuju surga kelak bersama anak-anak. Amin. Cium tangan suaminya. Peluk istrinya. Peluk. Nah, kalian harus berpelukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi dari sina berkah. Amin. Jadi keselamatan jeung anak-anakna. Amin. Ayeuna geus nyahoeun. Iya nih. Ari ieu teh harus diobatan. Iya, nanti kita obatin. Karena awalnya asup kena ieu. Iya. Maka darah mengalir dina Faiz. Iya. Faiz jadi lepas kendali. Karena memang janinnya itu disusuk di makhluk. Jadi dia senang mendatangi tempat-tempat yang banyak teman-temannya. Terutama makam-makam dan orang-orang yang berilmu. Makanya dia senang berteman dengan orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Iya. Dan dia dimanfaatkan oleh orang-orang. Sekarang kalian sudah tahu kekurangan masing-masing untuk menutupi bagaimana caranya supaya semuanya menjadi selamat. Amin. Neng gelis hatur nuhun mugi-mugi. Neng gelis diberi keberkahan, dina kasalamatan rumah tangga ieu jeung anak-anakna. Amin. Hatur nuhun pisannya Neng. Amin. Hatur nuhun. Iya nih. Sama nih. Panglima. Iya nih. Neng gelis Makasih. sudah mau mempersatukan mereka, Amin. menyadari apa yang harus ditutupi dan apa yang harus dilebihkan. Karena anak itu adalah amanah yang luar biasa. Kalian diberikan anak berarti Allah itu tahu kalian itu mampu untuk merawatnya dan mendidiknya. Apapun bentuknya anak itu adalah sesuai dengan kemampuanmu. Karena Allah memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan kesanggupannya. Makanya kamu harus banyak-banyak mencari dan meraih ridho dan hidayah Allah untuk memperkuat keberkahan dalam rumah tanggamu. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kekurangan, tapi manusia harus memperbaiki diri dalam setiap detiknya. Karena kita tidak tahu dalam hitungan detik nafas kita itu masih ada atau tidak. Nyawa kita itu berharga. Maka harus kita isi hidup kita dengan sesuatu yang baik.
Tidak main-main. Nyawa kita itu berharga. Jangan sia-siakan penghargaan itu. Ya. Makasih nih. Terima kasih nih. Tuanya. Iya nih. Bagus untuk semua. Atuh nini sok heureuy, sok ngomong teu sopan, hampurannya. Ya, nggak apa-apa nih. Di sini udah 17 tahun ke atas semua nih. Aya nu teu boga salaki, aya teu boga istri punten ieu teh. Itu teh pelajaran. Pokoknya suami ari istri ngambek telanjangkeun we. Kalau suami ngambek Diapain? lorotkeun we. Eta kuncina gitunya. Ekstrimnya ini. Ini fakta sok Iya. jalankeun. Nanti jadi tidak marah. Iya. Ya, begitu saja punten ari sadayana. Terima kasih. Nuhun Iya. geus beres urusanna. Iya. Udah diungkapkan, sabar kuncina ari Pais teh sabar obatna. Ya nuhun satacana nih Sami-sami atuh hampura atuh nini sok heureuy. Berarti tinggal diobati teh Rini ya sama Keren. Jeung eta Pais kudu Faiz dilelepkeun. harus cemplungin gentau Faiz. Kudu Iya. karena sudah menyatu. Iya. Iya. Tapi lagi nggak demam kan Faiz? Teu naon-naon. Sama waktu itu mau dilelepin lagi demam, kasihan nih. Bubu eta sengaja diulur. Oh, Iya. iya. Ada hikmahnya ya. Iya. Geus atuhnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut terapi teh Ya. ini ya. Yuk kita Yuk. masuk ke ganti. Zikir mata tidak ke saya, zikirnya dalam hati. Enggak, ini Zikirnya terserah, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau la ilaha illallah, Zikir tapi ya, dalam Teh? hati. Matanya lihat ke saya ya. Sambil ngucap boleh juga tapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung melakukan terapi terhadap Teh Rini. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya malaikat Allah sayyidina Jibril wa sayyidina Mikael wa sayyidina Israfil wa sayyidina Jibril munkar wa nankar Ya, sebentar ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya awliya Allah wa liyulah kubur rabbani wal arifin ma'adani wa ta'alamu alam dari kana qadari ya sultan wa liya sayyidina wa ma'ana tasyadu inna awliya Allah Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah. Sifatullah af'alullah nur buah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Allahumma jisultani lajim wajhil manil qadim wajhil karim wa liyal kalimati tamma di wadawati mustajabatnya aglinya nasaini. Ila sara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa huwal azizul hakim. Law anjalna hadzal qur'ana Alhamdulillah miminya Faiz dan Faiz sudah diterapi, sudah didoakan, sekarang tinggal mandi air doa. Jadi ini air doa fungsinya untuk membersihkan dan memagari tubuh Mimi Faiz dan juga Faiz dari gangguan makhluk gaib yang jahat. Ya teh ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana burut Faiz? Di tanpa warna. Ya alhamdulillah, ini miminya Faiz sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan Faiz juga sudah masuk gentong, sudah doain juga sama Panglima. Ya. Sekarang aku mau nanya, Teteh apa rasanya? Jadi ampang gitu teh. Ada yang lepas gitu? Kayak dah gitu teh. Plong. Plong gitu. Tadi waktu masuk itu gentong kayak nggak bisa napas, rasanya apa? Kayak kayak tenggelam ke laut gitu loh. Kayak tenggelam di nggak bisa napas banget gitu sambil doang. Itu susah. Tapi kan sekarang udah enak ya? Alhamdulillah. Terus yang sini yang tadi berat? Ini Udah ampangan semua udah. Udah enakan. Udah enakan ya? Alhamdulillah. Nah, kalau Faiz gimana? Nak tadi rasanya masuk gentong? Tiis ya? Pas mandi Mas mandi apa rasanya? tiris. Ya kalau Teh Novi apa nih kesan-kesannya setelah mengungkap misteri dari kisah Faiz? Tadi kan sebenarnya off the record kan Panglima ada cerita bahwa ada sosok tinggi besar dan ternyata mamanya Faiz membenarkan ini semua. Tapi banyak netizen juga yang berpikiran negatif, tapi percaya nggak percaya ini ada. Itu aja sih. Jadi Teteh dan miminya Faiz, ayahnya menyaksikan sendiri ini semua tidak settingan ya, bener nggak? Kita harus ketemu hari ini kan? Iya. Sempatnya tadinya kan sempat masa sih? Oh, kamu masa sendiri sih? gitu? Iya. Bukan, oh iya. Neneknya nenek siapa ya gitu. Tapi kok tahu? Nah sekarang kan real, merasa sendiri ya gitu. Nenek itu dari leluhur itu ya, leluhurnya mereka berdua. Jadi sekarang Panglima sudah bersih nih ya dua-duanya. Apa pesan untuk Teh Alhamdulillah udah bersih. Rini? Ya kita hidup di dunia ini kan Tuhan menciptakan makhluk itu bukan hanya manusia gitu. Jadi kalau ada yang nggak percaya dengan hal-hal yang seperti ini, berarti harus belajar lagi, buka kitab lagi, menurut keyakinan masing-masing. Ada nggak makhluk yang tidak terlihat selain kita? Dan makhluk yang tidak terlihat ini punya kekuatan untuk mengganggu, untuk memisahkan, untuk melumpuhkan, bahkan untuk mematikan. Nah, itu yang perlu diketahui. Saya 23 tahun ngobatin orang, pernah ngobatin orang kena santet lumpuh, pernah lagi ngobatin orang hujan darah,
pernah melihat orang tiba-tiba langsung jatuh tewas, yang namanya kena sihir ya, memecah belah rumah tangga, itu semua memang ada gitu. Jadi kalau dibilang tidak percaya tidak apa, berarti harus belajar lagi gitu. Buka lagi kitab-kitab, buka lagi buku-buku, jadi biar dapat diketahui di situ gitu. Dalam dunia ini kita hidup, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Dan semua dasar kesalahan yang kita alami atau kita lihat dari kesalahan-kesalahan orang lain, jadikan itu pengalaman gitu. Jadi hidup ini harus lebih banyak bercermin, jangan banyak melihat gitu. Terlalu banyak melihat, terlalu banyak menilai orang lain, sementara lupa akan kesalahan sendiri. Tidak ada kesempurnaan di diri manusia gitu. Teruslah belajar memperbaiki diri, itu yang lebih penting daripada hanya melihat-lihat, mengkoreksi-koreksi. Apalagi tidak berbuat, hanya berkata. Nah ini lebih parah lagi, itu menurut saya gitu. Jadi teruslah perbaiki keimanan kita, perbaiki sholat kita, perbanyak baca Al-Quran kita, perbanyak zikir kita. Yang kita harapkan kan kebahagiaan hidup di dunia nih, dunia dan akhirat. Gimana kita ingin mendapat kebahagiaan kalau kita jauh sama yang menciptakan kita? Itu logikanya saja gitu. Berarti kita sombong kan? Dengan yang memberi nafas dalam rongga tenggorokan kita aja kita tidak mau tunduk, kita tidak mau sujud, kita tidak mau mensyukuri. Nah, begitu juga anak adalah titipan, amanah Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita memperlakukan titipan amanah Tuhan? Kalau kita tidak memperlakukan yang baik dengan yang baik, ya gimana kita ingin diberikan yang terbaik oleh Tuhan? Amanah yang sudah diberikan aja tidak kita jaga dengan baik, tidak kita perhatikan dengan baik, sementara kita berharap kebaikan, berharap kebahagiaan di dunia ini. Gimana mau dapat kebahagiaan? Kebahagiaan yang diberikan aja yang justru harusnya menjadi sebuah kebahagiaan, itu kita terlantarkan. Ini kan secara logika aja nih, secara pemikiran bodoh kita bilang. Jadi makanya di depan-depan mata ini, ya itu harus dirawat dulu. Dirawat, diperbaiki. Ya semua kita punya kesalahan dan kekhilafan. Tapi jangan jadikan kekhilafan dan kesalahan itu yang terus-menerus sifatnya. Kalau terus-menerus namanya berarti kita tidak peduli. Beda tidak sanggup dengan tidak peduli. Kalau tidak sanggup sudah dilakukan, akhirnya mungkin nggak sanggup. Tapi kalau tidak dilakukan terus-menerus, mau bilang nggak sanggup, ya itu namanya tidak mempedulikan. Jadi pesan saya itu aja, kalau kita diberi amanah sama Tuhan, apapun bentuk amanah itu kita jagalah sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Itu aja. Ya, terus ini kan setelah ini Faiz apakah boleh pulang bersama orang tuanya, apa masih ikut Teh-Novi? Sebaiknya bagaimana? Ya kalau saya secara pribadi, kalau anak ya lebih baik ya sama kita, kedua ibu bapaknya. Walaupun Teh-Novi mungkin sanggup merawat atau bagaimana, tapi kan kasih sayang yang hakiki itu, kesejatian kasih sayang itu adalah kan ibu bapak. Nah, karena bapak ibu kan masih ada, kecuali bapak ibu udah nggak ada, nah itu beda cerita gitu. Karena memang dia butuh karakter bapaknya, sosok bapaknya, sosok ibunya. Perlu kasih sayang bapaknya, perlu kasih sayang ibunya gitu. Berarti itu menurut saya begitu. Mulai malam ini tinggal sebaiknya. Kita kan pilih baik, paling baik sebaik-baiknya. Ya. Mana yang kita pilih? Jadi pilihan Yang sebaik-baiknya dong. Sebaik-baiknya seperti apa ya? Kepada orang tuanya lah. Ke Teh-Novi baik, ya kan? Paling baik. Tapi ada sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya siapa? Sebaik-baiknya orang tuanya, ibu bapaknya. Itu menurut saya sih. Terus kalau pesan khusus untuk kedua orang tuanya apa? Ya beri contoh lah kepada Pak Is, beri contoh, diajarkan dia agama, Al-Quran, mengaji, baca sholat gitu kan. Jadi tanamin dia dengan hal-hal seperti itu, disolawatin. Sekeras-kerasnya batu kalau kena tetesan air terus menerus pasti akan bolong. Apalagi ini manusia gitu, apalagi ini masih kecil. Ini kan ibarat kertas putih, yang masih bisa dibentuk. Sebelum dia bertumbuh besar jiwa dan perkembangannya fisik. Kalau dia nanti sudah menetap itu susah. Susah nanti. Sudah pembentukan karakter susah. Ini masih bisa dirubah. Belum terlambat judulnya. Kalau sudah terlambat nanti udah jadi dia, itu udah susah. Membatu yang susah untuk dirubah lagi. Karena udah mendarah daging gitu. Mumpung belum mendarah daging sifatnya. Itu pesan saya. Baik, tadi juga sudah dikasih amalan doa untuk Teteh amalkan, itu untuk perisai ya. Nanti diamalkan, insya Allah ke depan akan lebih baik dan lebih jadi harmonis. Harus yakin lah, harus yakin. Karena keyakinan itu yang bisa menguatkan kita dan memberi kekuatan untuk sekitar kita. Tapi kalau kita nggak yakin, kita menyerah, waduh. Gimana ya seorang nahkoda kalau menghadapi gelombang lautan yang besar, kapal sudah mulai oleng, dia melepaskan nahkodanya, hancur semua. Hancur semua, nggak akan sampai ke dermaga. Terakhir nih ayahnya Pak Is, mau nyampein apa ke Teh-Novi? Terima kasih banyak buat Teh-Novi, buat kru semuanya, buat Panglima, buat Ibu. Iya, sama-sama. Dari keluarga kami,
Ya. Terutama Teh Novi nih sudah Iya. saya jemput subuh-subuh. Bolak-balik Bandung Jakarta. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya, buat kru, buat teman-teman semua. Pasti terus banyak-banyak terima kasih lah sama Teh Novi. Amin, amin. Semoga setelah ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini dan juga channel Pratiwi Novianti agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.